Selamat pagi anak-anak teacher, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa ya. Nah, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik. Pada pagi hari ini kita menjelas tentang bagaimana membuat presentasi dengan Microsoft PowerPoint ya. Membuat presentasi dengan Microsoft PowerPoint. Kita lihat yang pertama, membuat presentasi ya. Membuat presentasi. Nah, cara membuat presentasi dengan menggunakan Microsoft PowerPoint yang paling pertama, pada materi minggu lalu kita sudah menjelaskan tentang Microsoft PowerPoint ya. Yang paling pertama, kalau di Windows 2007 dia harus klik di sini ya. Klik di sini di belah kiri ya. Cara pertama, All Programs, Microsoft Office, kemudian Microsoft PowerPoint. Kalau ini kita bisa langsung ya. Nah, kita klik lihat di Microsoft PowerPoint ya. Nah, kita langsung saja ya. Nah, klik di sini 2 kali ya. Nah, sudah lihat? Nah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah pernah membuat presentasi ya tanpa menggunakan perangkat lunak di komputer. Kita mencari presentasi. Masih ingatkah materi minggu lalu tentang presentasi? Apa itu presentasi? Masih ingat ya? Presentasi, presenter, masih ingat ya? Nah, pada pertemuan ini kita langkah-langkah cara membuat atau sebelum kita mempersiapkan membuat presentasi ya. Nah, yang paling pertama yang perlu kita persiapkan adalah tentukan tema ya. Kita tentukan tema. Lalu yang kedua, kita tuliskan informasi yang sangat penting ya menurut presentasi kita. Kemudian kalau ada gambar ya kita lengkapi dengan gambar ya. Nah, contoh Pak atau teacher ambil tentang tsunami ya, tentang tsunami. Nah, kita lihat tema kita tsunami ya. Contoh ini Pak ambil contoh tsunami Aceh ya, bencana alam terbesar 16 tahun yang lalu ya. 2000 berapa itu, 2004 ya. Nah, yang paling pertama tema kita tentang tsunami Aceh, bencana kemanusiaan ya, kemanusiaan terbesar. Kita ambil contoh aja ya. Judulnya tentang tsunami Aceh aja ya. Nah, kita biasanya kalau kita ambil dari internet, kita klik kanan, kemudian di situ ada copy ya. Kita klik 1 kali copy. Nah, lalu kemudian kita pergi ke Microsoft
ini ya, PowerPoint. Nah, kita klik, taruh di itu, diklik edit title. Nah, kita klik di dalam, kita hilangkan, kemudian kita klik kanan ya, klik kanan, kemudian kita paste ya. Nah, kita paste. Nah, muncul kayak gini ya, Tsunami Aceh. Nah, ini judulnya ya. Kemudian tergantung dari kita gayanya. Nah, kemudian ini ada dua ya. Ini klik edit substyle. Nah, kita taruh di atas ya. Nah, kemudian kita ambil contoh ya, tsunami Aceh terjadi pada tanggal terjadi tepat pada tahun 2000 berapa, atau tanggal 26 Desember 2004 ya. Ini kita ambil poin-poin pentingnya. Kita ambil di sini ya, contoh. Ambil contoh aja ya. Copy. Copy. Kita paste ya. Ini ya. Kalau gini, kalau seandainya ini hilang, kita blok, kemudian kita cari di sini ya, di time the color ya, kita klik warna merah. Kalau klik warna ini, warna merah, dia akan bentuk merah ya. Kalau klik warna hitam, dia bentuknya hitam. Tergantung adik-adik, anak-anakku suka ya. Nah, kemudian kita rata kiri ya, rata kiri aja supaya memudahkan kita ya. Ini salah. Nah, tsunami Aceh yang merupakan bencana alam terbesar itu terjadi pada tanggal 26 Desember 2014 ya. Nah, itu salah satu contohnya ya. Nah, kemudian 16. Nah, kita ambil saja sini ya, gelombangnya mencapai berapa ya, tergantung ya. Kita klik dari ini, kita copy, ini ada copy, kemudian kita klik di sini ya. Atau Ctrl F ya, Ctrl F aja biar cepat ya. Kemudian kita kasih besar ini font size ya. Nah, kita kasih besar huruf, mau berapa kita maunya. 20 ya. Nah, tergantung kita mau kita ini ya, font ya. Nah, huruf, mau huruf apa ya. Nah, seperti tadi kita tinggal klik aja warnanya ya. Nah, akan bentuk seperti ini ya. Tadi ini 20 aja ya. Nah, sudah. Nanti setelah klik itu, nah, di sini ya, nah, line space, nah, ukuran huruf berapa, spasinya berapa, biasanya 1,5 ya.
1,5. Nah, Mas bisa lihat. Kalau nggak bisa lihat, kita kasih besar lagi ya. Berapa? 20 tadi ya. Bisa lihat kan? Oh, dia kembali lagi ya. 20 ya. Oke, sudah bisa lihat 20 ya. Sudah bisa lihat kan? Bisa ya. Bisa kan? Tsunami Aceh. Tsunami Aceh yang merupakan bencana alam terbesar itu terjadi pada 26 Desember 2004. Gelombang tsunami Aceh menyapu pesisir Aceh pasca bencana ya, pasca gempa ya, yang terjadi pasca gempa berkekuatan 9,3 ya, yang terjadi di dasar Samudra Hindia. Gempa yang terjadi bahkan disebut ahli sebagai gempa terbesar kelima yang pernah ada dalam sejarah. Jadi besar sekali ya waktu itu. Nah, untuk menguatkan presentasi kita supaya bagus, alangkah baiknya kita tambah dengan gambar ya. Kita pilih gambar ya, kita pilih gambar ya. Nah, kita pilih gambar, kita tambahkan slide kedua ya. Itu slide 1. Kita kembali ke home ya. Slide kita ya. Nah, kita tambahkan di sini ya, new slide ya. Tambahkan new slide ya. Nah, kita klik satu kali. Nah, di situ ada gambar ya. Nah, kita pilih di sini ada gambar, ada foto. Nah, kita pilih kesukaan kita di mana kita taruh. Nah, kalau seandainya kita sudah siap semua materi kita di Microsoft Word, kita tinggal klik di Microsoft Word ya. Nah, kita klik di Microsoft Word, kita ambil gambar yang kita sudah siap ya. Contoh ini Pak, ambil salah satu gambar ya. Nah, kita tinggal klik di situ, kemudian kita mouse kita ke kiri ya, ke kanan ya. Nah, kita klik, kemudian ada copy ya, copy. Setelah itu kita ke Microsoft PowerPoint ya. Nah, kita pilih Microsoft PowerPoint. Nah, di situ lalu kita klik, kemudian kita paste ya. Nah, munculnya seperti ini ya. Nah, untuk lebih bagus dan tidaknya, kita harus di ujung itu kan sudah tanda semua ya, ada tanda-tanda. Nah, kita tinggal kasih kecil. Nah, kasih kecil, terserah ya, tergantung kesukaan kita ya. Mau kita berapa, mau besar pun boleh ya. Nah, itu. Nah, kalau bisa grafik ya, tergantung. Nah, tentu adik-adik harus ingat ya. Tentu adik-adik atau anak-anak teacher harus ingat ya, ketika kalian mempresentasikan karya kalian di depan kelas, jangan lupa ya, untuk pertama selalu ucapan salam pembuka ya, ucapan salam pembuka. Kemudian gunakan bahasa yang sederhana ya untuk mulai bercerita. Nah, kemudian ketika kalian sudah presentasi selesai,
kalian ucapan penutup ya. Terima kasih ya. Salam penutup atau ucapan terima kasih, salam penutup ya. Jadi ingat ya, ketika kalian mempresentasikan karya kalian di depan kelas, jangan lupa untuk yang pertama tadi Pak bilang apa tadi? Ucapkan salam pembuka. Kemudian gunakan bahasa yang sederhana untuk mulai bercerita ya. Dan yang ketiga, jangan lupa selalu ucapkan terima kasih atau salam penutup ya. Kemarin minggu lalu kita sudah menjelaskan tentang bagaimana seorang presenter ya presenter. Masih ingat ke materi minggu kemarin tentang presenter? Ayo, tentang presentasi, pengertian presentasi pada pertemuan pertama. Masih ingat ya? Pak mereview kembali bahwa pengertian dari presentasi adalah kegiatan menyampaikan suatu informasi kepada orang lain ya. Nah, orang yang menyampaikan informasi disebut presenter. Nah, masih ingat kan tadi yang Pak jelas ketika kalian presentasi di depan kelas kalian? Yang pertama apa? Ucapkan salam pembuka. Kedua, gunakan bahasa yang sederhana ya. Dan kemudian yang terakhir, ketika kalian sudah selesai presentasi, jangan lupa ucapkan terima kasih atau salam penutup ya. Biasanya salam penutup itu selalu diucapkan dengan kata terima kasih ya. Nah, itu saja ya materi kita tentang membuat presentasi ya. Mohon maaf ya apabila video Pak kali ini goyang ya, editnya nggak terlalu bagus ya. Minta maaf. Itu saja video ya, materi kita tentang membuat presentasi ya. Sekian dan terima kasih.